Kang Hasan tahu nih, Ya, ya. Ustaz. Sering lewat, Ada Ustaz. tiga, ada tiga doa Nabi atau munajat Nabi yang dipanjatkan kepada Allah terkait umatnya. Namun dua yang diterima dan dua yang diijabah dan satu yang belum diijabah sama Allah. Nah, dua yang diijabah itu adalah, ya Allah, jangan bahasanya itu umatnya Nabi hancur gara-gara ataupun musnah gara-gara bencana alam. Ya, bencana alam ini ya misalkan karena kondisi-kondisi gempa, gunung berapi dan lain sebagainya. Maka Allah mengabulkan. Yang kedua adalah, ya Allah, jangan hancurkan ataupun binasakan umatku lantaran karena wabah, penyakit. Maka dalam perjalanan hidup kita wabah penyakit itu sudah beragam, tapi ya Allah masih jagain gitu. Karena itu adalah diantara doa yang diijabah. Tapi kemudian ketika ada satu lagi, ya Allah jangan cerai beraikan umatku karena perbedaan di tengah mereka. Maka Allah pada saat itu tidak menjawab doa Nabi tersebut. Sehingga dari sinilah kemudian Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah kesempatan yang lain, al-ikhtilafu fi ummati rahmah. Ikhtilaf di tengah umatku itu adalah rahmat. Perbedaan di tengah umatku itu adalah rahmat. Kalau mengikuti keinginan ideal kita, maka kita berlaku apapun yang terjadi di tanah suci dalam kaitan kita Idul Adha ini, itu kita mengikuti. Tapi nyatanya memang titik yang menjadi perbedaan di tengah umat itu adalah rujukannya. Jadi kalau banyak di antara kita tuh rujukannya wukuf di padang Arafah. Walaupun itu tidak sepenuhnya kurang tepat atau tidak benar. Tapi itu sebetulnya kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189 jika Al-Fatih tidak salah. Jadi justru yang menjadi pertanyaan itu adalah, yang jadi titik persamaan sekaligus juga yang menjadi perbedaan adalah titik yang disebut dengan hilal. Ya, jadi ketika ada orang bertanya mengenai hilal, maka hilal itulah yang menjadi rujukan bagaimana orang berpuasa, beridul fitri, dan beridul adha. Nah, jadi karena hilal ini kita sudah menentukannya, ada yang menggunakan metode hisab, ya sebagaimana mereka dan kita semua juga melakukan sholat, maka itu ya dilakukan. Namun ketika kemudian dikuatkan dengan ya melihat langsung atau yang disebut imkan ru'yat, maka ini menjadi validasi daripada metode hisab. Karena di dalam Islam itu bahasanya ya berdasarkan melihat bulan. Maka baik ulama di Saudi dan ulama-ulama yang ada di Indonesia, ketika ditanya bagaimana kalau ada perbedaan wukuf di Padang Arafah, sholat Idul Adha, maka diantaranya Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah, salah seorang ulama Saudi, mengatakan, lihatlah berdasarkan hilal di negeri kalian. Nah, jadi ini insya Allah ya mudah-mudahan ke depan kita tidak saling merasa bahwa oh saya yang paling benar, oh, patokannya harus ke sana, yang lain itu haram. Kemudian kalau hari ini yang sudah berlebaran, yang kita puasa lanjut ya. Jadi jangan khawatir. Ya, karena kalau kita menggunakan metode daripada ru'yat. Nah, jadi titik inilah yang kemudian kalau kita lihat ini menarik, kita kaji, dan di antara root of this condition adalah ya tentu kita kembali untuk apa sih kita kemudian melakukan wukuf di Padang Arafah, kemudian kita mendapatkan spiritualitas dalam ibadah haji maupun umroh, kemudian bagaimana kita berkurban, ini tidak lepas dari sosok keteladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan di pertemuan yang ketiga ini insya Allah kita akan membahas di antara karakter utama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kemarin kita sudah bicara punya
visi, misi, punya proposal hidup Nabi Ibrahim yang meliputi 3 dimensi, yaitu pribadi, keluarga, dan masyarakat serta umat. Maka pagi ini kita akan membahas 4 karakter utama Nabiullah Ibrahim yang berdasarkan salah satu makrah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ini memadai sampai beberapa menit ke depan sambil menunggu waktu sholat Id bagi yang sudah berlebaran hari ini, dan bisa menjadi sebuah penguatan bagi yang sedang mengambil puasa Arafah di hari ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Betul kan, kalau guru itu baru intro aja udah bikin geter kita ya. Selalu menghadirkan benar-benar tonjokan-tonjokan ilmu yang menggetarkan hati. Masya Allah. Kalau kemarin kita dapat proposal hidup dari baginda Rasulullah, baginda Nabi ya, Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. Sekarang dibahas nanti katanya ada karakter dari beliau ya. Ada 4 karakter yang jadi acuan untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, ayah bunda, abang kakak yang sudah hadir, alhamdulillah sudah sampai di 65 orang ya. Insya Allah ini pilihan Allah dan Allah yang undang. Semoga ini jadi wasilah Allah semakin berikan pemahaman untuk kita. Jadi wasilah terus Allah bimbing dan tuntun kita menjadi hamba yang senantiasa menghamba dan terus jadi hamba terbaik menuju surganya Allah. Amin, amin. Baik, abang kakak, ayah bunda, kita sama-sama doa lagi ke Allah. Semoga Allah hujamkan pemahaman kepada kita di pertemuan ini dan Allah titipkan ridho dan keberkahannya. Maka untuk itu, nggak berlama-lama, kita langsung serahkan sepenuhnya untuk Ustadz Zul ya. Tafadhol Mas Guru Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Tawaffana minal muslimin walhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak yang semuanya insya Allah rahmati, Allah berkahi, Allah sayangi. Alhamdulillah, pagi hari ini suasana hati yang penuh kehambaan kita kepada Allah dengan mengucapkan takbir, di mana yang kemudian esok berlebaran takbirnya adalah takbir mutlak, dan yang sudah berangkat melaksanakan salat Id dengan takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga dengan lafaz takbir
kita semakin membesarkan Allah, mengagungkan Allah, karena kita hambanya yang kecil dibandingkan kebesaran Allah yang maha hebat. Sungguh kita adalah hambanya, sementara Allah adalah Rabb yang menciptakannya. Maka selama seorang hamba dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Dan siapa yang kenal dengan Rabb-nya, maka dia akan mengikuti apa yang menjadi keinginan dari sang Rabb-nya. Karena dia yakin ketika dia mengikuti yang diinginkan dari Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan apa yang Rabb-nya telah janjikan kepadanya. Maka oleh karenanya, ketika kita berbicara tentang seorang hamba, maka role model kehambaan itu diantaranya Allah hadirkan pada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika kita hari ini berpuasa Arafah, bagi jamaah haji yang melakukan wukuf di padang Arafah, bahkan yang sudah siap berangkat untuk sholat Idul Adha dan berkurban nantinya pada hari ini, maka ini tidak lepas dari keteladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan insya Allah pagi hari ini materinya tidak akan panjang, karena kita ingin memperpanjang banyaknya doa dan munajat kita kepada Allah. Dan izin Al-Fakir ingin menyapa Bapak Ibu semua. Bagaimanakah kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Terima kasih Ayah Bunda yang telah menjawab salam. Semoga yang menjawab salam Allah lapangkan segala urusannya. Amin ya Allah ringankan Amin ya segala Allah. beban hidupnya. Amin, amin ya Rabb. Allah sehatkan Amin ya Allah. yang sedang mendapatkan pesan cinta berupa sakit dalam Amin, dirinya. amin ya Rabb. Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah Amin, rumah tangganya, amin ya hingga Rabb. menjadi rumah tangga surga di dunia hingga sampai di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Dan alamin. Allah mudahkan kelak berangkat memenuhi panggilannya ke tanah suci Amin ya Allah. dalam ibadah haji maupun umrah. Amin ya Allah ya Amin Rabbal alamin. ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Sungguh terasa ya, ketika seseorang itu mengaminkan dengan tulus ikhlas, hatinya terkoneksi dengan Allah. Nah kan ketika seorang hamba telah tersambung hatinya dengan Allah, bahkan dia enggan untuk banyak berkata-kata. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Maka semoga lintasan kebaikan apapun yang Bapak Ibu niatkan, Abang Kakak hajatkan di pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini, semoga Allah wujudkan dengan kebaikan kasih sayangnya. Amin, amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Bahagia Fakir pagi hari ini kembali dapat bermuajahah, bersilaturahim di pertemuan kita, walaupun pertemuan kita ini pengennya setiap waktu itu di Tanah Suci. Namun ada jeda di mana kemudian kita tidak langsung di Tanah Suci. Tapi ya kok sayang, kita ada lebih dari 700 sahabat dan keluarga di dalam grup WhatsApp Inspirasi Mahabbah Rasul. Bahkan terpikir setelah ini pengennya kita ada pertemuan rutin. Apakah itu 2 minggu sekali, atau 2 pekan sekali, atau mungkin hanya sebulan sekali. Atau mungkin ada yang request, kalau bisa sepekan sekali aja Ustadz, nggak masalah. Dan sepekan sekali itu sudah kita akomodir dalam program Jumanji. Jumanji ini adalah Jumat mengaji, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi satu gerakan kebaikan lainnya dari keluarga besar Inspirasi Mahabbah Rasul. Walaupun ya di hari Jumat ini termasuk peak day atau peak season,
dari saudara-saudara kita khususnya di peradaban employee of Allah. Ada inspirasi subuh, ada zikir syifa, ada teras, dan lain sebagainya. Namun insya Allah kita ingin mendawamkan daripada membaca surat Al-Kahfi. Bagi yang sudah membaca di malam, alhamdulillah. Yang mendawamkan ba'da subuh juga bisa bareng-bareng gitu. Dan insya Allah kita akan pakai rujukan kitab Tafsir Al-Munir untuk membahas daripada kajian tafsir surat Al-Kahfi. Insya Allah mudah-mudahan ini yang kita niatkan menjadi gerakan terus kebaikan. Kenapa? Karena ada satu ungkapan, al-harakatul barokah. Teruslah bergerak, maka hal itulah yang akan mengundang hadirnya keberkahan dari Allah. Maka Bapak Ibu yang hari ini sudah bergerak menuju masjid, menuju tanah lapang, teruslah bergerak. Insya Allah Allah hadirkan keberkahan. Bagi yang hari ini sedang puasa Arafah, teruslah bergerak. Karena di dalam bergerak itu ada keberkahan. Dan Al-Fakir sekali lagi dalam grup WhatsApp, apalagi kalau kita gabungnya di grup WhatsApp dakwah, forum DKM masjid, ya, ataupun para penggerak kebaikan, dialektika perbedaan ini menjadi satu hal menarik ya, walaupun ini sudah sering terjadi. Namun ada satu hal yang kemarin ada jawaban cukup sederhana, walaupun ya ini tentu masih berdasarkan pandangan fikih. Jadi ada beragam pendapat, ada guru kita Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Felix Siau, ada Ustadz Abdus Somad, dan yang terakhir inilah yang rujukannya termasuk Buya Yahya rahimahullah, mengutip juga dari pandangan-pandangan ulama. Bahkan beberapa ulama-ulama yang lain, makin ke sini sebetulnya kita semakin mendekati khilaf mengenai tingginya hilal. Itu bagian dari ikhtiyat, bukan menjadi sebuah standar yang seakan-akan kayak ego, biar kita beda-beda, biar kita liburnya lebih banyak, enggak. Namun insya Allah harapan kita ke depannya yang seperti ini semakin hari semakin berkurang, walaupun tadi sama sekali nggak bisa dihilangkan. Jangankan kita di zaman Rasulullah aja, di tengah para sahabat ada perbedaan. Nah, tapi semakin kita dewasa, matang di dalam memahami fikih di dalam agama kita, maka insya Allah itu akan jauh lebih menenangkan. Nah, termasuk kemarin ketika kita share di grup WhatsApp, ya dasar-dasar pandangan pendapat kenapa kita puasa Arafah berbeda hari, sholat Idul Adha berbeda hari dengan yang ada di Tanah Suci, walaupun ya sebagian ulama yang lain juga mengatakan ya mengikuti dari apa yang ada di Mekah. Tapi karena kita matlaknya beda, ya, dan ini kita bahkan di luar dari, ya bukan hanya 1000 kilometer, tapi lebih daripada 1000 kilometer, maka sangat mungkin perbedaan waktu itu terjadi. Namun tidak mengurangi esensi. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Perbedaan waktu sangat mungkin terjadi, tapi tidak mengurangi esensi. Ya, kalau kemudian ada yang mengatakan, loh kita sholat aja nggak beda-beda. Oh iya, kalau sholat itu dasarnya bukan bulan. Dasarnya itu adalah peredaran matahari. Nah kalau bahasanya peredaran matahari, maka posisi yang paling dekat dengan matahari terbenam itu adalah Maroko atau Maghribi. Setelah itu Saudi Arabia. Kita itu agak di belakang. Dan inilah yang kemudian kalau kita bahasakan, kalau dari segi ya perhitungan jam, seakan-akan kita itu lebih dulu. Tapi karena kita dalam kaidah fikih itu kan, kalau belum masuk waktunya, maka dia belum dikatakan sebagai sebuah keadaan yang memadai untuk melakukannya. Namun ini sekali lagi adalah pandangan fikih. Nah, bagi kita insya Allah yang termasuk minimal Al-Fakir yang menyampaikan ini pun ya bagian dari hamba Allah yang masih terus belajar. Sebenarnya rindu ingin kita tuh bareng-bareng.
Kita rindu ingin bareng-bareng. Kemarin itu ada seorang sahabat bilang, Ustaz, bahkan di rumah kami kemarin gara-gara perbedaan di Idul Fitri, maka ibu kami sampai meneteskan air mata. Karena apa? Anak-anaknya di hari berikutnya. Tapi ibu kemudian berpegang kukuh bahwa ya Idul Fitri lebih dulu. Maka di saat beliau tidak berpuasa, maka kami berpuasa. Disitulah yang menjadi titik kesedihan. Apalagi ini adalah perkara sunnah. Ya, perkara sunnah. Jangan sampai kemudian perkara sunnah ini mengalahkan daripada yang wajib. Ya. Maka insya Allah Bapak Ibu ya Bunda, mudah-mudahan dinamika perbedaan di tengah umat ini membuat kita semakin matang di dalam beragama. Sehingga kita tidak mudah menjudge orang lain, menghakimi saudara-saudara kita. Karena sungguh di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang perlu kita sentuh hatinya untuk memaknai Islam ini rahmatan lil alamin. Karena Islam ini sudah sempurna. Bahkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggian selain daripada Islam. Nah, kalau bicara tentang Islam, inilah risalah agama atau risalah diniyah yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga tidak ada lagi yang cacat di dalam agama ini. Karena apa? Karena ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Udah selesai, sudah final. Nah, kalaupun kemudian terjadi hal-hal yang tidak dalam tataran ideal di dalam beragama, itu lantaran manusianya. Karena apa? Ya, setiap kita itu mesti memiliki tanda kutip kiblat saat melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, kita memiliki teladan yang kita ikuti. Salah memiliki teladan, maka salahlah juga di dalam menjalani kehidupan. Tapi benar mengambil keteladanan, maka insya Allah benar pula dalam menjalani kehidupannya di sisi Allah. Dan bicara konsep teladan, maka inilah yang kita dapati. Dalam Al-Quran 3 kali disebutkan uswatun hasanah. 1 kali merefer kepada Nabi kita Muhammad SAW, namun 2 yang lain merefer kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, memang kenapa kok bisa Nabi Ibrahim itu disebutkan sampai 2 kali uswatun hasanah? Dan ini sudah kita sampaikan di materi sebelumnya ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, abang kakak semua bersama dengan keluarga Majelis Muhabbatur Rasul ini, insya Allah kami sudah menawarkan kemarin bagi yang kemudian berniat untuk mendapatkan soft copy materi kita selama 3 hari, dan kemudian bahasanya ingin disiarkan menjadi bahan yang bisa dikaji bersama keluarga, majelis taklim, ataupun komunitas kebaikan lainnya, insya Allah halal. Ya. Hanya tinggal kemudian nanti mengupdate kepada Mbak Admin, dan kemudian bahasanya berkontribusi dalam gerakan kebaikan Majelis Mahabbatur Rasul seridhonya, seikhlasnya, sekemampuannya. Tapi bagi yang sudah kemudian menitipkan sedekah kurban atau sedekah daging, berikut juga yang sudah ikut patungan sapi, insya Allah patungan sapi kurban, insya Allah sudah langsung mendapatkan materi ini sebagai salah satu benefit, insya Allah, untuk bergabung di dalam program-program kebaikan apapun yang kita gulirkan, termasuk di dalam program di awal bulan Zulhijjah ini. Nah, jadi insya Allah PDF-nya sudah siap, nanti tinggal dititipkan kepada Mbak Admin. Dan kita doakan ya, Mbak Admin juga tadi malam kabarnya sedang mengalami ya kondisi kurang sehat, namun Masya Allah keseriusan beliau, kesungguhan beliau ngejagain kita semua di grup WhatsApp Majelis Mahabbatur Rasul, kegiatan-kegiatan ini, Masya Allah, ini tidak diragukan lagi kontribusinya. Dan semoga Allah memudahkan di antara hajat beliau untuk bisa, udah berkali-kali bahasanya jadi khidmat Majelis Mahabbatur Rasul gitu ya, pengen berkhidmat langsung di tanah suci. Dan biiznillah kemarin ada seorang keluarga di Mahabbatur Rasul, seorang bunda
yang insya Allah saya sudah dapatkan namanya dan telah bahasanya menghadiahkan ke beliau untuk bisa DP berangkat umroh insya Allah di bulan September nanti. Nah, jadi ini mudah-mudahan kebaikan. Dan Al-Fakir kalau ngelihat yang kayak gitu cuman ya terlintas saja dalam hati, ya Allah, perbanyaklah mahabbah di antara umatmu, di antara hamba-hambamu, sebagaimana terus kami upayakan dan inisiasikan di dalam majelis ini, ya Allah. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semata-mata ya Rabb, apa yang kami lakukan ini cuma ngikutin apa yang telah dicontohkan Nabimu yang mulia, Rasulullah Muhammad. Maka pantasin kami semua, ya Allah, bisa memenuhi panggilan-Mu, mendapatkan undangan-Mu, berada di tanah suci, dan juga mendapatkan undangan dari Rasulullah untuk berkunjung ke rumahnya. Amin. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda Abang Kakak semua, insya Allah program apapun yang hari ini kita gulirkan, inilah bagian daripada sa'i kita. Sa'i kita walaupun melalui majelis online. Ada Bapak Ibu di Indonesia Tengah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat, di luar negeri, insya Allah kita terkoneksi dengan simpul kebaikan. Karena tadi apa? Karena kita mengikuti teladan-teladan yang baik. Maka diantaranya, kalau kita kembali lagi, lalu apa teladan kebaikan yang perlu kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka jawabannya ada diantaranya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 120 sampai dengan 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila sirati mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Allah menyebutkan di dalam ayat ini menggunakan diksi ummah. Walaupun dimaknainya itu imam. Karena apa? Terkumpul kebaikan-kebaikan yang banyak pada Nabi Ibrahim. Seakan-akan kebaikan banyak orang itu terkumpul pada satu sosok Nabi Ibrahim. Sementara mufassir lain menafsirkan, disebutkan ummah karena dari Nabi Ibrahim turun ataupun memiliki keturunan-keturunan yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat dan umat, di mana mereka bahkan sebagiannya menjadi para nabi dan para rasul. Makanya kalau kita lihat turunan daripada bangsa Yahudi, di mana majoritinya atau mereka ini adalah dari kalangan Bani Israel. Kalau bicara Israel itu Bani Israel, keturunan Israel. Siapa itu Israel? Maka kalau kemudian disebutkan Bani Israel itu keturunan Bani Israel. Israel itu adalah Nabiullah Yakub alaihissalam. Siapa Nabi Yakub? Ya. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak alaihissalam. Siapa Nabi Ishak? Nabi Ishak itu adalah putra Nabi Ibrahim dari jalur Bunda Sarah. Nah, jadi ini kalau kita lihat kan. Nah, sementara kalau bahasanya umat Nasrani, Nasara, sebenarnya semuanya baik Nabi Yakub, Nabi Yusuf, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam, itu yang dibawa adalah risalatut tauhid. Namun mengalami penyimpangan distorsi setelah sepeninggalan daripada para nabi dan rasul itu, termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak mengajarkan daripada konsep ketuhanan selain ketuhanan yang wahidah, yang esa. Tapi kemudian kok dimaknainya begini dan begitu, maka ini adalah hal-hal yang tentu berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu sendiri. Makanya kita meyakini Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul Allah. Dan tentunya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi inilah yang kemudian bahasanya 3 umat besar agama samawi yang ada di atas muka bumi sampai dengan hari ini.
Ya. Oleh karenanya ini adalah menjadi sosok. Kenapa kok Nabi Ibrahim ini sampai digunakan diksi ummah pada diri beliau? Apa yang membuat beliau itu istimewa sehingga disebut sebagai imam yang bisa dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah SWT? Nah ini. Maka jawabannya yang pertama adalah qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Kalau Allah perintahkan, dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim itu berkhitan di usia 70 tahun. Ya, nggak usah dibayangin gimana khitan zaman itu ya. Tapi kalau Allah sudah perintahkan, beliau lakukan. Membawa istri dan anaknya, bahasanya itu untuk hijrah dari Hebron ke Mekah, beliau lakukan sami'na wa ata'na, patuh. Bahkan ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, padahal anaknya ini adalah sudah didamba-dambakan sekian lama, maka kalau memang itu perintah Allah, beliau lakukan. Qanitanillah. Walaupun semua nabi dan rasul itu memiliki ketaatan kepada Allah, tapi di antara top of list nabi dan rasul yang paling taat kepada Allah, yang paling patuh kepada Allah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanifan walam yakun minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim ini sekali-kali bukanlah termasuk orang bersekutukan Allah, kecuali dia adalah yang berada di atas jalan yang lurus. Beliau hadir bukan langsung di wilayah yang bersih. Bapaknya Azar, kemarin sudah kita bahas, itu adalah seorang orang tua yang memiliki profesi aktivitas menciptakan berhala. Patung yang mereka sembah dari bahan adonan makanan. Setelah itu kemudian mereka sembah dan kemudian ada yang mereka makan. Tapi Nabi Ibrahim terjaga ketauhidannya. Bahkan begitu lurusnya Nabi Ibrahim dalam proses pencarian Tuhan, dalam proses pengenalan Allah, maka beliau jalan ya. Begitu lihat bintang, oh ini Tuhan saya. Tapi kemudian berganti bulan, oh ini lebih besar, ini Tuhan saya. Tapi begitu kemudian datang pagi hari, datang matahari, oh ini Tuhan saya. Tapi begitu kemudian dia tenggelam sore hari, yang namanya Tuhan itu nggak mungkin timbul tenggelam. Ah, ini Hanif, orangnya lurus. Jadi dia tidak mudah bahasanya itu menjadi orang-orang yang terwarnai dengan ketidakbaikan. Hanifan. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah jagain. Apa namanya nih Bang? Makanya ini kenapa bisa begini? Kita pernah bahas materinya itu kemarin ya, di salah satu agenda menjelang kelas Speak with Heart ya. Qadarullah Speak with Heart akan kita reschedule insya Allah di pekan ketiga bulan Juli. Dan materinya itu adalah istafti qalbak. Ya, tanyakanlah fatwa itu kepada hatimu. Nah kalau kita nanti insya Allah kapan waktu Ustaz, pengen dong Majelis Mahabar Rasul ada pengajian bulanan. Nah, boleh itu materi itu akan kita agendakan ya. Judulnya Istafti Qalbak. Cuma pertanyaannya, kalau dibahas mau apa enggak nih Bapak Ibu? Kalau misalkan nggak mau, ya berarti kita bisa bahas. Mau banget Ustaz, mau banget. Yang mau boleh dong tulis di kolom chat, biar ketahuan mau gitu. Oh ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah ada yang nulis. Berarti mau ya. Insya Allah, bismillah. Mudah-mudahan nanti selain agenda Jumanji, yaitu tadi kita ada agenda pengajian bulanan kah, atau pengajian dui pekanan kah. Nah nanti insya Allah, nanti Mbak Admin akan buat kuesionernya ya. Jadi kita juga senang ditemenin sama Kang Hasan, Kang Abdul, ya, Mas Anggit. Ya, jadi insya Allah, alhamdulillah ini udah lebih dari 20 ya. Berarti temanya kita bahas istafti qalbak ya. Istafti qalbak. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita siapkan agendanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Ayah Bunda, yuk kita sayang nih ada 700-an keluarga di grup kita. Tapi kalau kita gak saling nyapa-nyapa, ya sayang banget gitu. Dan hari ini alhamdulillah sudah hampir 100.
Ya sudah sepertujuhnya ini insya Allah. Ini pilihan dari Allah. Oh sudah sampai 100 bahkan. Ya, dan ini terus kita pengen nyambung tali silaturahim. Bahkan kalau kita kemudian open kamera, melihat saudara-saudara kita, pesan yang selalu diingatkan oleh guru-guru kita termasuk Syekh Ibnul Jauzi ketika berkata kepada jamaah majelisnya, jikalau kalian mendapatkan kemudahan dari Allah untuk masuk ke dalam surga, namun kalian tidak mendapati aku di situ, maka mintakan kepada Allah agar aku bisa membersamai bersama dengan kalian. Maka itu juga yang selalu kita bahasanya dorong. Bu, Pak, nanti kalau Bapak Ibu masuk surga, tolong ingat-ingat kami kalau kami belum ada di sana. Biar minta ke Allah. Biar kita bisa bareng-bareng. Karena ya Allah, kami bareng-bareng dengan saudara kami di waktu subuh, di waktu kami melakukan kebaikan-kebaikan di tanah air, di tanah suci. Maka izinkan juga berada di tanah surga-Mu ya Allah. Kita minta kepada Allah. Maka Bapak Ibu ya Bunda, sama kakak semua. Nabi Ibrahim bukanlah yang dipersangkakan dia mempersekutukan Allah, enggak. Nabi Ibrahim itu lurus, tauhidnya lurus. Maka kalau orang sudah tauhidnya lurus, enggak gampang diombang-ambing dengan perbedaan, diombang-ambing dengan apa yang menjadi hal-hal populer, karena bukan sekedar hal yang populer yang akan kita pegang. Bukanlah kebenaran itu terletak pada banyakan orang, tapi kebenaran itu adalah terletak dari mana kemudian Allah menghadirkannya. Dan ini yang kita sebut qulil haqqa walau kana murran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau sudah kebenaran dari Allah, kita nggak akan ragu. Nabi Ibrahim itu nggak ragu. Kalau sudah memang itu selain beliau patuh, maka beliau lurus. Lurus nggak gampang, bahasanya itu digoda. Maka ketika beliau mendapat perintah menyembelih anaknya, saat itu iblis datang menggoda Ibrahim, bilang, wahai Ibrahim, kamu itu udah pengen banget punya anak. Setelah bertahun-tahun, bahkan ketika itu engkau harus menikah lagi, setelah menikah lagi engkau dikasih, maka sekarang udah giliran dikasih. Kenapa? Kemudian engkau harus melakukan itu. Nanti bagaimana dengan anakmu yang sudah engkau dambakan itu? Tapi apa kata Ibrahim alaihissalam? Bismillah ya Allahu Akbar. Maka dilemparlah dengan kerikil-kerikil batu kepada iblis tersebut. Iblis nggak putus asa. Dia datang kepada istrinya, Nabi Ibrahim, Bunda Hajar. Bu, ibu apa nggak sayang sama anak? Itu suami udah jarang ketemu, tiba-tiba sekali ketemu pengen nyembelih anak. Ini kira-kira benar apa nggak kata Bunda Hajar? Bismillah ya Allahu Akbar. Begitupun kemudian iblis nggak berhenti. Datang kepada Ismail, mengatakan, bro, itu orang tuamu udah nggak beres. Masa engkau yang masih segini, kemudian harus disembelih. Maka apa jawaban Ismail? Bismillah ya Allahu Akbar. Maka inilah spirit tauhid di dalam melempar jumrah. Melempar berhala-berhala di hati kita. Mengenyahkan berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita. Untuk mentauhidkan Allah. Kalau sudah mentauhidkan Allah, apapun selain Allah itu kecil, Bapak Ibu. Dan inilah yang juga dicontohkan Nabi Ibrahim. Maka syakiran di an'umi. Dan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim itu lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nabi Ibrahim itu saking syukurnya, makan nggak pernah sendirian, Bapak Ibu. Walaupun dia harus jalan bermil jauhnya untuk nyari orang lain agar makan itu bisa berjamaah. Itu salah satu kesyukuran. Bahkan ketika kemudian ada datang tamu ke tempat beliau, maka Nabi Ibrahim itu konon memiliki banyak hewan ternak yang beliau bahasanya itu punyai gitu ya. Baik itu kambing, sapi, ataupun unta. Maka kalau ada tamu, beliau akan sembelih seekor kambing. Dan tamu itu kan takjub, wah Masya Allah, kamu kok begitu, apa ya,
mudah untuk kayak begini. Nah, ini ada sebuah riwayat yang mengatakan, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kan ini semua punya Allah. Kalaupun bahkan Allah minta agar saya mengorbankan anak saya akan berikan kepada Allah. Maka inilah yang diuji sama Allah. Yaitu apa? Perintah menyembelih Ismail alaihissalam. Tapi karena Nabi Ibrahim sebagai bagian dari hamba Allah yang bersyukur, maka beliau lakukan itu selain dengan kepatuhan, ketauhidan yang lurus, maka dengan merasa syukur. Makanya Allah ganti daripada Nabi Ismail yang harusnya disembelih dengan seekor kibas. Dan inilah yang menjadi syariat kita dalam berkurban hari ini. Dan Allah telah menyebutkan wahadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya siapa? Nabi Ibrahim, dan menunjuki kepada beliau pada jalan yang lurus. Apa efeknya? Wa atainahu fid dunya hasanah. Maka kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Dapat bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Atau ada juga istilah itu DBAS, dunia bahagia, akhirat surga. Nah, kita berharap juga demikian. Ya. Dunia bahagia, akhirat surga. Jadi kalau tadi bahasanya disebutkan 4, yang bonggol pertamanya itu adalah keteladanan Ibrahim menjadi seorang leaders, great leaders. Karena great leaders, they are not just create the followers, but they are create the more great leaders. Nah, ini satu. Yang kedua, qanitan lillahi, yaitu apa? Dia taatnya kepada Allah, patuhnya kepada Allah, no reserve, no tendency, enggak pakai tapi. Jadi kalau sudah bahasanya Allah bilang apa perintahnya, maka Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Yang ketiga adalah hanifan walam yaku minal musyrikin. Dia lurus, tauhidnya lurus, dan bukan orang yang mempersekutukan Allah. Yang terakhir adalah syakiran li an'umi. Dia ini seorang Nabiullah, hambanya yang dikasihi Allah, dicintai Allah, yang pandai bersyukur. Makanya Allah kasih. Kalau orang bersyukur pasti akan ditambahkan nikmat-nikmat Allah yang lain. Ya, la in syakartum la azidannakum. Maka efeknya apa? Kalau Allah sudah pilih beliau seperti itu, dan kalaupun Allah hadirkan itu dalam diri kita, Allah pilih kita, maka kita dapat dunia bahagia, insya Allah akhirat surga. Apa di antara benang merah yang kita tarik di sini? Kenapa Nabi Ibrahim bisa memiliki keutamaan itu? Salah satunya adalah power of sacrificing. Kekuatan beliau, keluar biasaan beliau di dalam berserah kepada Allah dengan berkorban. Dengan berkorban. Kok dengan berkorban? Iya, meninggalkan keluarganya, masuk di apinya Namrud, kemudian meninggalkan istri dan anaknya, menyembelih anaknya. Itu semua benang merahnya ada pada kata sacrifice atau korban. Walaupun yang kita maknai korban di sini bukan sekedar korban perasaan, tapi adalah korban yang akar katanya qoroba atau qoriba, yang kemudian menjadi yuqarribu, korbanan wa kirbanan. Qoroba yuqarribu, korbanan wa kirbanan. Yaitu artinya dekat dan yang mendekatkan. Maka bahasanya, orang yang kurbannya baik, maka insya Allah menunjukkan upaya mendekati Allah dengan cara yang baik. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, ma amila adamiyun min amali yaumin nahr, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban, ahabba ilallahi min ihraqid dam, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengalirkan darah hewan kurban atau menyembelih hewan kurban. Kenapa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat nanti
akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkorban. Fatibu biha nafsan. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkorban. Orang kalau korbannya dengan sepenuh hati, dengan sekemampuan yang ia bisa lakukan, maka ketika dia lakukan karena Allah, minimal buah di antara diterimanya korban itu adalah ketenangan jiwa. Karena kalau orang sudah korban itu, dia nggak merasa memiliki. Wong yang punya Allah, kalau Allah minta, Allah kita kasih. Gitu. Karena Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih banyak lagi dengan izin Allah. Al-Fakir sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan kasir. Walaupun program kita 3 hari, dengan izin Allah telah terkumpul 1 bagian sapi kolektif kurban. Ya walaupun kami terus masih mengupayakan ya Bapak Ibu mohon doa di hari terakhir di tanggal 9 ini. Ya walaupun kurban bisa sampai besok, lusa dan seterusnya. Tapi karena kita besok kita Idul Adha, kita langsung akan menyegerakan untuk berkorban. Sapi kolektif kita insya Allah sudah ada 5 bagian, yang mungkin masuk akan 1 lagi 6 bagian, masih ada 1 slot lagi. Silakan fastabiqul khairat saja insya Allah hanya dengan 3,5. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya tadi, Ustaz saya sudah di daerah saya, Ustaz saya sudah di sekolah anak-anak, Ustaz saya sudah di masjid di lingkungan saya, nggak apa-apa. Tapi sekiranya ada, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meluaskan sampai ke daerah Bogor, karena kita ada pondok pesantren binaan di sana. Selain masyarakat, ya kemudian para asatiz, para santri, dan juga insya Allah ada yatim, serta anak-anak yang memang kita bina. Makanya termasuk sedekah kurban dengan izin Allah. Tadi malam saya dapat informasi dari Mbak Admin sudah terkumpul sekitar 3,5. Dan nanti kita niatkan, ini akan dibelikan 1 ekor kambing, dan kemudian diniatkan atas salah satu anak yatim yang ada di sana. Dan nanti kita akan minta anak yatim ini mudah-mudahan diniatkan dan pahalanya untuk semua yang sudah bersama-sama dalam program sedekah daging kurban. Karena ini adalah di antara yang direferensikan ulama, kalau kita patungan, ya di luar dari yang sapi atau unta yang bersyarikah 7 orang, maka ya kita boleh sedekah berapapun, 50.000, 100.000 atau berapapun, kemudian kita jadikan, kemudian kita wakilkan kepada seseorang, nah seseorang ini mendoakan untuk anggota keluarganya. Dan mudah-mudahan nanti ya dimintakan keridhaan Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan besok kita lakukan. Dan kita masih buka ya, sampai dengan pukul 9 ini, ya pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau paling telat jam 10, karena ini nanti akan kita closing, kita akan buat reportnya, kalau memang nanti insya Allah kita akan lakukan di besok ya. Tapi kalau nanti misalkan, Ustaz saya masih mau gabung sapi kolektif, boleh nggak? Insya Allah boleh. Dan semoga Allah izinkan. Ya pokoknya kita mah cuma jadi bagian daripada apa? Wasilah. Kita pengen jadi wasilah kalau Bapak Ibu melakukan kebaikan. Kami ajak dengan kebaikan itu Bapak Ibu mau. Alhamdulillah Bapak Ibu dapat pahala. Kami pun kecipratan pahalanya. Bahasanya mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang ngajak-ngajakin kebaikan, nyontoh-nyontohin kebaikan, berada di depan sebuah gerakan kebaikan, dan kemudian orang lain mengikutinya, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Inilah yang menjadi energi kami Bapak Ibu. Menjadi energi kami untuk apa? Menjadi energi yang terus menggerakkan. Pokoknya ada nggak ada, slogan kita sama. Pokoknya selama ada peluang kebaikan, ajakan kebaikan, ikut, gaskan. Kalau terlambat nyusul, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ya, jadi ini Masya Allah ada Bunda Opi, ya baru izin belajar. Nomor rekening sedekahnya di mana, Masya Allah. Ya. Bunda Fajriansa, sudah siap-siap sholat Idul Adha, Masya Allah. Masya Allah. Ya getar ya Bapak Ibu. Intinya sekali lagi kalau kami mau pengennya bahasanya gitu, kita bisa melihat. Saya pernah dapat satu pelajaran dari salah seorang jamaah juga di majelis kita. Kalau kita pengen hidupnya bahagia, salah satunya dengan izin Allah, berikanlah kejutan-kejutan kebahagiaan kepada orang yang mungkin belum atau tidak seberuntung kita.
Biasanya gini, kalau ada orang datang, Pak, bantu saya dong, 10.000 rupiah. Terus kita kasih, oh iya ya, ini ada 100.000 buat kamu. Kira-kira bagaimana tuh perasaan orang yang dapat 10.000? Gimana rasanya Bapak Ibu? Mintanya 10.000. Terus ketika itu Bapak Ibu kasih 100.000. Kira-kira gimana perasaan yang dapat 10.000? Yang minta 10.000 itu? Boleh tulis di kolom chat. Ya, kita ngobrol nih, kita ngobrol. Bukan nggak mungkin. Ya itu bahagia banget. Senang dan bahagia. Senang banget. Nah dalam keadaan itu, mungkin bahasanya dia bukan lagi jingkrak-jingkrak, bukan. Tapi mungkin dia meleleh air mata. Dia bilang, makasih ya Pak, makasih ya Bu, sudah memberikan lebih daripada apa yang saya minta. Karena ini mungkin berharga banget buat keluarga saya hari ini yang sedang dalam kesusahan. Dan dalam keadaan seperti itu, doa sama Allah, ya Allah, anugerahkan hamba kebahagiaan sebagaimana bahagianya saudara hamba pada saat ini. Kalau kita lihat, ada orang yang bahagia, senang dengan sebuah pemberian, melebihi daripada ekspektasi yang dia miliki. Maka mintakan, titipkan doa di titik itu. Agar apa? Agar Allah kasih kita bahagia dengan pemberian Allah sebagaimana bahagianya orang itu. Jadi Bapak Ibu, insya Allah, semoga Allah berikan kita kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan hanya pada saat menerima, tapi bahagia itu juga ada pada saat kita memberi, insya Allah. Bapak Ibu yang benar dirahmati Allah. Kenapa sih kita perlu memang berkorban? Karena tadi bicara level kurban, ini sering kami sampaikan. Yang ada level yang pertama itu satu kurban untuk seluruh ahli keluarga. Ini boleh. Makanya hari ini mudah-mudahan semua 110, 111 sahabat-sahabat yang sudah hadir di kajian kita pagi hari ini, minimal satu kurban untuk seluruh ahli keluarga. Ini yang paling dasar. Jadi kalau keluarga kita ada 10, 5, 20, itu nggak apa-apa. Makanya tadi sedekah daging kurban kita akan wakilkan menjadi atas nama satu orang. Dan nggak bisa juga. Tapi kalau dengan kita, otomatis bisa sekaligus langsung kita distribusikan informasi dokumentasinya. Dan terus kami kemarin mengusulkan mau atas nama siapa nih, Mbak Admin atau Kang Hasan atau Kang Abdul atau anggota jamaah yang ada di Majelis Mahabar Rasul. Beliau berikan masukan, gimana Ustadz kalau atas nama anak-anak yatim atau piatu yang bisa diwakilkan. Saya bilang dalam hati, wah ini bagus juga. Ya, kalaupun misalkan tadi di antara nama-nama itu nggak mau diwakilkan, atas nama Ustadz aja nggak apa-apa, bisa juga. Tapi kalau di atas nama anak yatim, nanti kita minta anak yatim itu hadir, menyaksikan, dan kemudian minta kesediaan beliau membacakan Al-Fatihah untuk semua jamaah yang sudah menitipkan sedekah daging, dan juga yang mungkin belum. Tapi insya Allah kita minta kepada Allah, cari wasilah-wasilah yang mendekatkan doa kita dan dengan izinnya menggetarkan langit, menggetarkan arasnya Allah. Nah yang level kedua, satu korban untuk pribadi. Walaupun juga bahkan bahasanya Nabi SAW itu ya minimal 2 tiap tahun itu. Satu untuk beliau dan ahli keluarganya, satu untuk umatnya yang tidak mampu. Ya. Nah tapi Rasulullah pernah melakukan 100 unta dalam satu musim. Dan beliau bahkan menyembelih 63-nya, sementara sisanya itu diserahkan kepada Sayyidina Ali. Tapi ini pun luar biasa. Maka tadi bagi Bapak Ibu yang sudah, namun masih Allah kasih kemampuan, ini ya salah satu amalan yang paling Allah cintai di tanggal 10 Zulhijjah. Bagi kita yang tidak melaksanakan haji dan umrah, nah, kita menyembelih darah hewan kurban. Tapi ada level yang istimewa, yaitu apa? Ketika mengkorbankan apa yang paling dicintai. Maka Al-Fakir mendoakan siapapun Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam program kebaikan selama kita di Tanah Suci, termasuk selama program Zulhijjah ini kita gulirkan
sedekah daging, kemudian sapi kolektif, bahkan termasuk di dalam rangka memudahkan jalan untuk sahabat saudara kita berangkat ke Tanah Suci. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik, dengan rezeki yang penuh keberkahan, dan rezeki yang semakin mendekatkan cintanya Allah di dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yuk, Al-Fakir nggak bosan-bosan bohong kalau ngajakin kebaikan. Ada yang ikut, Alhamdulillah. Misalkan belum semua tergerak, ya semoga Allah gerakkan. Karena kita nggak memastikan hasil. Tapi bisa jadi tiba-tiba ada bilang, Ustaz, saya mau nitipin 1 ekor sapi kurban. Cuma kalau di sini kebiasaannya mungkin hanya sekitar 25 atau 30 atau hanya 24, silakan. Insya Allah kita akan bantu, kita akan cari, kita akan fasilitasi, dan kita akan distribusikan. Walaupun mungkin kalau di luar kota mungkin kita nggak bisa kirim ya, karena daging kurban itu minimal yang dirasakan oleh 3 bagian. Yang pertama adalah daripada yang berkurban itu sendiri, makanya boleh. Walaupun tidak dalam konteks berlebihan, sekedar saja. Kemarin sudah kita bahas dari pertanyaan Ibu ya. Yang kedua adalah daripada mereka yang bahasanya tidak meminta, bisa jadi sahabat kita, kerabat kita, termasuk guru-guru kita. Kalau di daerah kita itu ada guru-guru, guru ngaji, guru-guru yang memberikan nilai kehidupan kepada kita, kirim. Walaupun dia nggak minta, kirimin. Itu adab. Gitu. Dan lihat keberkahannya. Makanya kenapa kalau orang-orang guru-guru dulu itu, Masya Allah, keberkahannya itu luar biasa. Jadi kalau kita hari ini misalkan, oh kalau saya di mana tinggalnya? Ya daerahnya dekat daerah Ciputat Timur, dekat kampus UIN. Wah kalau dekat-dekat situ boleh Ustaz, minta alamat, mau dikirim. Boleh. Bahkan kita di beberapa masjid kita bilang, kita itu ada 3 yayasan binaan. Nah, kalau yang kita besok ini sapi kolektif dan akan kita berikan, ini fokus kita di pondok binaan di daerah Bogor. Tapi yayasan binaan kita ada di Rumah Quran yang ada di daerah Ciputat Timur 1, yang di daerah Parung, ini juga satu majelis. Dan rata-rata satu majelis itu kisaran 100 sampai 150 orang. Yang ada kulihal ya, kita bahasanya cuma dititipin. Kalau ada yang dititipin kita kasih. Kalau nggak dititipin kita doakan semoga saudara-saudara kita, binaan kita, para masyarakat, kaum muslimin muslimat, para duafa, mustadafin, itu bisa mendapatkan dari jalur yang lain. Jadi aku lihat semuanya jadi kebaikan. Kita cuma pengen sibuk. Kalau ada orang bisa kita titipkan kebahagiaan di dalam hatinya, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita. Allah lapangkan kita. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi penutup dari materi kita. Karena kita berharap dengan kurban ini hakikatnya adalah ketakwaan kita semakin lebih baik. Karena la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tapi ketakwaan kita dari kalianlah yang bisa mencapainya. In taqwal qulub. Karena kurban itu bukan tentang sekedar hewan kurban, tapi tentang bagaimana esensi pengorbanan kita, dan pengorbanan itu hanya mampu dilakukan orang-orang yang memiliki ketakwaan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan dulu kepada Kang Hasan sebelum nanti insya Allah di akhir kita akan doa bareng-bareng ya. Kalau pagi ini kita akan doa bareng-bareng. Namun saya pengen kembalikan dulu kepada Kang Hasan, dan semoga kita dimudahkan Allah untuk bisa berkorban yang terbaik tahun ini dan dipantaskan berangkat haji di tahun depan atau tahun berikutnya, dan dimudahkan umroh di bulan depan atau bulan berikutnya insya Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar pagi yang begitu indah ya, menemani puasa Arafah yang sedang menjalankan di hari ini, dan siapapun yang Idul Adha di hari ini, dihantarkan oleh sajian indah yang disampaikan oleh guru kita. Baik Ustadz, boleh izin pertanyaan ya, barang 1, 2, atau 3 orang ya. Baik sahabat-sahabat, ayah bunda, abang kakak, bagaimana nih pertemuan yang ketiga ini, apa lebih menggetarkan lagi diri kita? Karena dari tadi malam aja udah getar gitu ya, tiba-tiba Kang Hasan,
Siap nggak kata Ustadz nemenin lagi? Insya Allah kalau sudah sinyalnya gurunda itu kayaknya nggak ada alasan untuk nolak gitu ya. Insya Allah. Ini jalan supaya nanti siapa tahu diundang. Kang Hasan temenin aneh lagi nih kita nasi Amin. Baik ayah bunda yang mau bertanya silahkan. Ada 3 kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya sebelum kita nanti akan muhasabah di hari Arafah ya. Silakan. Ada yang mau bertanya barangkali? Ada di raise hand dulu, raise hand biar kelihatan ya. Silakan yang mau bertanya raise hand dulu, nanti kita pandu ya. Kayaknya Ustadz udah paham semua nih Ustadz. Kita lanjut Alhamdulillah. muhasabah aja ya Ustadz, biar Siap. waktunya semakin efektif dan efisien ya. Ya. Baik, karena sahabat-sahabat kita juga tuh dari tadi ada yang nongkrong di mobil, ini gak jalan-jalan. Jadi gak Idul Adha-nya ini, Bang Nurdin? Atau nunggu dulu muhasabah kayaknya beliau. Atau beliau imamnya nih. Kayaknya imamnya, udah tadi ada yang bilang nih, kayaknya Ustadz Nurdin nih lagi nunggu jamaah ini. Iya, orang dari tadi berangkatnya, dari awal kita meet time dia udah berangkat, malah parkir. Luar Atau, biasa atau ya. Oh, ditanya Kang, ini di mana posisinya? iya cuma di tempat parkir Ustaz. Ada yang bertanya Ustadz, ini ada yang raise hand, Bunda Sri Ayuningsi ya. Boleh silakan Bunda. Dibuka mic-nya dan lanjut pertanyaannya ke Ustadz silakan. Mic-nya Bunda belum dibuka, tapadol Bunda. Mic-nya belum kedengaran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini beri kesempatan untuk bertanya. Begini Ustaz, kebetulan kan orang tua Bapak udah meninggal. Itu gimana caranya kalau untuk kurban orang tua yang udah meninggal gitu? Karena maaf, saya pernah dengar gitu kalau kurban untuk orang tua yang udah meninggal itu bisa. Gimana cara ininya, pelaksanaannya gitu? Ya, itu saja pertanyaannya Ustadz. Syukron Baik. jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga almarhum atau almarhumah Bunda Sri Ayuningsi Allah rahmati, Allah ampuni segala dosa, diringankan hisab, dan ditempatkan yang terbaik di Saya sisi ya, Allah. saya Ayan. ya, Ayan. itu alhamdulillah masih Alhamdulillah. Semoga almarhum ayah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Bismillah. Bagaimanakah hukum kurban kepada orang tua yang sudah wafat? Maka para ulama menjawabnya tentu dibolehkan. Walaupun prioritasnya kurban ini adalah untuk yang hidup. Namun ketika yang hidup ini telah terpenuhi daripada kebaikan kurbannya, maka boleh meluaskan kurban itu diniatkan bagi almarhumah orang tua yang sudah wafat. Kemarin dari jamaah kita, dari Ibu Monik ya di Lampung, alhamdulillah juga meniatkan untuk almarhum orang tua beliau. Maka insya Allah ini juga kami terima dan kami akan masukkan di dalam kurban sapi yang dilakukan bersyarikah 7 mudhahi. Ya, karena memang dibolehkan untuk sapi itu bersyarikah sampai dengan 7 para pekurban. Dan bagaimana nanti pahalanya? Maka pahalanya ini akan sampai, insya Allah. Walaupun kita nggak bisa menjudge itu sampai atau tidak, versi kita tentu tidak. Tapi kenapa kita mengatakan insya Allah akan sampai? Karena kebaikan seorang anak ini akan mengalir pahalanya walaupun sudah salah satunya wafat. Maksudnya orang tua wafat. Idza matal insan in qata'a amalu illa min thalatha. Apabila telah wafat seorang manusia, seorang muslim, maka terputuslah semua amal kecuali 3. Yang pertama pas shadaqatin jariyah. Apa itu shadaqatin jariyah? Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian Syekh Nawawi rahimahullah menjelaskan wakaf.
Yang dimaksud itu sedekah yang berupa wakaf selama almarhum atau almarhumah itu waktu masih hidup. Ya. Nah, yang kedua adalah au waladun salih yad'ulah. Anak yang soleh yang terus mendoakannya. Nah, termasuk dengan apa? Kebaikan-kebaikan yang diniatkan atas nama orang tua. Kan otomatis ketika Bunda Sri kemudian menitipkan kurban atas nama almarhum papa misalkan, maka itu kan bagian dari doa. Semoga almarhum ayah mendapatkan kebaikan di alam barzakh. Dan insya Allah ini yang disebut tadi, mudah-mudahan sampai. Maka itu boleh. Ya, misalkan setelah Bunda Sri meniatkan untuk diri, meniatkan untuk mama, maka boleh juga meniatkan untuk almarhum. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah au ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi selama ilmu itu ada datang manfaat, ya artinya kita mengamalkan waktu papa masih hidup, dulu ngajarin berbuat baik ya nak, terus kita niatin kebaikan itu atas nama orang tua, boleh. Maka termasuk yang kita dorong umroh, meniatkan badal umroh, walaupun orang tua tidak mewasiatkan, insya Allah itu juga jadi bagian dari wasilah kebaikan. Dan alhamdulillah ada jamaah kita di grup kita ini yang pokoknya kalau udah suruh berangkat nitipin Ustaz buat almarhum mama saya, nitipin Ustaz buat almarhum adik saya gitu ya. Jadi kebanyakannya memang untuk yang sudah wafat badal umroh itu. Walaupun bisa juga untuk yang sakit dan memang dirasakan berat kesembuhannya untuk bisa berangkat sampai ke tanah suci. Namun ala kulli hal, balik lagi, jadi apakah boleh kita berkorban atas nama almarhum orang tua yang sudah meninggal dunia? Insya Allah boleh, dan mudah-mudahan diterima pahalanya sampai kepada almarhum yang dimaksud, dan insya Allah menjadi bagian dari meluaskan kebaikan dan melestarikan kebaikan ilmu, kebaikan yang diajarkan orang tua. Wallahu a'lam. Boleh nambah pertanyaan, Tan? Apa tuh, Bu? Ya, masih ada hubungannya dengan kurban itu Ya. Setiap insya Allah kalau ada rezeki kan setiap Muslim bisa berkurban setiap tahun ya, Tan. Itu Betul. tidak dibatasi, mesti misalnya kalau udah saya tahun ini mungkin giliran ke anak atau ke siapa saudara gitu, gimana Ustaz hukumnya itu, Tan? Ya tadi boleh. Kan tadi Oh, sedikit level-levelnya kan. oh Ya ya. walaupun nanti ya tadi kalau misalkan kita satu kurban setiap tahun, ya kan kita lakukan itu bukan cuma sekali seumur hidup ya kan. Karena apa? Ini amalan yang Allah cintai di hari tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Yaitu apa? Fasholli li rabbika wanhar. Contohnya dari mana? Dari Nabi. Nabi itu setiap tahun berkorban. Jadi bukan berarti setelah ini kita berkorban tahun depan, enggak. Masalah nanti atas namanya digonta-ganti, misalkan atas nama ibu tahun ini, besok nama anak, itu masalah strategi saja. Dan itu tidak jadi masalah. Yang penting begitu kemudian diniatkan atas nama siapa anggota keluarga, maka anggota keluarga yang dimaksud itu menahan untuk tidak mencukur, menggunting kuku, dan seterusnya pada akan masuk di tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, namun, jadi kalau misalkan dia bahasanya memang cukup diwakilkan atas nama suami atau ayah, itu cukup ya, maksudnya kepala keluarga diniatkan nanti hadza minka wa ilaika, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disembelih. Nah setelah itu doakan, ya Allah, hamba niatkan daripada pahala kurban ini bagi ahli keluarga hamba ya Allah. Nah, itu disebutkan nama-namanya. Jadi ya masalah dipindah-pindah itu ya boleh juga tidak, atas nama satu nama saja itu untuk setiap waktu itu tidak apa-apa. Ya, terakhir nih Ahmad nih Ustaz, untuk bagi bisa langsung umroh ya, Tan. Jadi tadi ada Ustadz bilang pada saat umroh kita bisa mengumrohkan ayah misalnya yang sudah meninggal. Itu bagaimana pelaksanaannya di lapangan gitu, Ustaz? Ibu sudah pernah berangkat umroh? Insya Allah diniatkan tahun depan, Insya Allah, Ustaz. Kalau bisa jangan tahun depan, Bu. Insya Allah bulan depan. Ya. Amin. Insya Allah bulan depan. Ya, Kalau buat kebaikan itu jangan kelamaan ya, kecuali haji ya. Kalau haji pun kita niatkan tahun depan atau tahun berikutnya. Ya, tapi kan kalau tahun depan berarti furoda ya. Nggak apa-apa.
Ya kita nggak pernah tahu dari mana kan gitu ya. Allah bahasanya nggak hanya memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan yang manggil. Nah, jadi kalau kenapa saya tanya begitu? Karena kalau yang sudah pernah umroh, mesti mereka akan mengetahui tata cara badal umroh. Yang pertama adalah mereka akan melakukan umroh atas nama pribadi terlebih dahulu. Nah, jadi biasanya dalam satu kali perjalanan umroh, minimal itu adalah 1 hingga 2 kali umroh. Yang satu misalkan berangkat dari Madinah mengambil miqatnya, dan yang kedua ketika sudah berada di Mekah gitu. Nah, yang kali kedua atau disebut umroh sunnah itulah yang boleh diniatkan, boleh untuk diri sendiri namanya umroh sunnah atau umroh badal. Nah, nanti pada saat umroh badal ini akan dipandu pada saat keberangkatan dalam setelah mengambil mikot, baik berada di kota Mekah gitu ya. Nah, jadi nanti insya Allah memang yang bisa melakukan badal umroh adalah orang yang sudah berumroh. Jadi kalau kita belum berumroh, tapi kemudian kita mau membadalkan itu belum bisa. Sebagaimana haji, ya kan haji itu yang bisa badal haji adalah orang yang sudah berhaji gitu. Nah, jadi oleh karena itu insya Allah, kalaupun misalkan, Ustaz saya pengen nitipin dulu deh buat orang tua saya sebelum nanti saya, karena memang sudah terlanjur untuk diniatkan tahun depan dan saya sudah booking gitu ya, sudah bayar DP, yang apa-apa. Tapi kalau misalkan belum, niatkan aja jangan tahun depan, 2 bulan lah paling telat ya kan. Bulan September kita juga ada keberangkatan. Insya Allah mudah-mudahan nanti Kang Hasan juga bisa bareng-bareng gitu ya. Ya biar apa? Ya kalau yang kayak begitu mah Amin. rasanya gaskeun aja Bu. Allah ngasih kita tuh jalurnya ya nggak kita duga-duga gitu dengan izin Allah. Ya, Tan. Nah, gitu ya. Dan kalau misalkan saya mau nitipin badal umroh, insya Allah. Biasa di jamaah kajian kita informasikan kalau kita sudah di sana ada kuota mungkin hanya 2 maksimal 3, insya Allah kita buka untuk badal umroh. Kenapa? Karena di satu sisi meluaskan niat kebaikan dari Bapak Ibu yang ada di tanah air yang memang biiznillah belum sampai ke sana, dan ya bagi kitanya juga insya Allah mudah-mudahan dapat cipratan pahalanya gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Semoga kasih pertanyaannya. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan juga dari kolom chat ya. Mungkin beliau kemarin nggak menyimak ya. Ada dari Kak Nisa nih. Ustadz, mohon dijelaskan ibadah-ibadah utama yang harus dilakukan di hari Arafah katanya. Boleh Ustadz sambil murojaah aja ya. Kemarin sudah disinggung sama Ustadz, tapi insya Allah karena mungkin beliau tidak menyimak, jadi saat ini dijelasin ulang sama Ustadz. Monggo Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Yaumul Arafah ini adalah hari yang disebut juga Yaumul Tis'ah Dzulhijjah. Nah, jadi inilah kenapa bahwa disebut hari Arafah itu bukan semata-mata hari di mana wukuf, tapi hari tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena ini sudah dari 2 Hijriah, Nabi menjalankan apa yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, jadi otomatis di Yaumul Arafah bagi kita disunnahkan untuk melaksanakan apa yang kita sebut dengan puasa sunnah di hari Arafah. Nah, yang kedua, tentu bagi yang berhaji ini lebih utama karena dudukannya Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Maka jadi kalau bahasanya haji itu adalah wukuf di padang Arafah, maka ini termasuk rukun haji. Bagi yang berhaji tapi dia tidak wukuf di padang Arafah, maka dia tidak bahasanya sempurna atau bahkan dia harus mengulang daripada hajinya di tahun berikutnya. Karena apa? Karena tidak terpenuhi salah satu rukun. Maka kalau bicara tentang wukuf, itu adalah yang saya share juga, alhamdulillah, bismillah, Al-Fakir share di grup Inspirasi Mahabbatur Rasul itu, ya ini tulisan seorang sahabat penggiat dakwah perkantoran di daerah saya lupa ya, sekitar Jakarta Timur kalau nggak salah. Nah, kemudian beliau memang seorang mudir lembaga dakwah begitu ya. Jadi ya tulisannya menarik untuk saya share gitu. Jadi wukuf dari kata waqafa artinya berhenti. Sementara Arafah itu artinya naik mengenali. Jadi wukuf di Arafah hakikatnya adalah usaha di mana secara fisik
tubuh jamaah haji berhenti di padang Arafah, lalu jiwa spiritual mereka itu naik menemui Allah. Dan wukuf di padang Arafah itu adalah usaha untuk merenungkan hakikat penciptaan alam semesta, mengevaluasi perbuatan yang telah dilakukan dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk menghisap diri. Bahasa sederhananya, pada saat kita di wukuf padang Arafah itu, yang pertama tentunya adalah kita melakukan yang namanya me time. Ya, memuhasabahi diri, menjeda sejenak untuk kemudian ya bahasanya ngobrol ke Allah, kemudian kita perbanyak daripada zikir, baca Quran, bersolawat, dan tentunya berdoa. Termasuk juga melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kalau kita yang di tanah air, karena kita nggak ada khutbah Arafah, ya karena kalau Arafah itu ya walaupun aktivitasnya sudah dimulai dari ba'da subuh, ya, kemudian tereskalasi puncaknya itu pada waktu zuhur. Nah, waktu zuhur, zawalnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, ini yang disebut dengan waktu wukuf di padang Arafah. Nah, di sinilah yang tadi, kalau kita ngambilnya ke sana, maka sebetulnya tadi malam itu hitungannya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Tapi karena kita mengambilnya berdasarkan hilal, maka kita pun misalkan nanti mengambil di waktu zuhur itu silahkan. Di waktu sekarang nggak apa-apa juga. Tapi niatkan di waktu Arafah itu kita berpuasa sunnah, kemudian memperbanyak kebaikan-kebaikan zikrullah. Maksudnya di situ berzikir, istighfar, kemudian bersolawat, membaca Al-Quran. Ini adalah bagian dari zikrullah gitu ya. Dan yang ketiga adalah kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya itu tadi, kenapa Al-Fakir bahasanya maksa-maksa kita tetap adain kajian. Kenapa? Karena jangan sampai waktu yang kayak begini kita lost gitu ya. Ya, Bapak Ibu dengerin dapat pahala, Al-Fakir berbagi apa yang Al-Fakir pahami, mudah-mudahan juga jadi pahala. Dan pahala itu ya insya Allah mudah-mudahan memataskan sayangnya Allah kepada kita. Nah, makanya termasuk hadir di majelis ilmu, ya kita bahasanya banyakin me time. Yang keempat, muhasabah tadi ya, me time sama Allah. Menanyakan 3 pertanyaan dasar. Dari mana kita, sedang apa kita, dan mau kemana kita. Dan yang terakhir, tentunya adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Maka tadi kita ada ajarkan sedekah daging, yang masih mau kurban kolektif, kita masih punya 1-2 spot lagi, bagi yang masih di antara Bapak Ibu, masih ada niatan untuk meluaskan dari manfaat kurbannya. Dan ya tentunya pemungkas dari semua itu adalah doa. Doa kepada Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Bunda Nisa, semoga terwakili ya pertanyaannya. Baik, Ayah Bunda Abang Kakak, karena waktu semakin berjalan, alhamdulillah kita sudahi tanya jawabnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi muhasabah, ada informasi dari Kak Admin yang sudah dilontarkan di chat ya. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin baru bergabung tapi belum masuk ke grupnya IMR. Apa sih IMR katanya? Inspirasi Mahabbatur Rasul gitu. Jadi energi yang selalu ditanamkan di setiap hari itu benar-benar pengen ngikutin sunnahnya Rasul gitu. Bahkan siapa tahu ini jadi tiket kita bisa sampai ziarah ke sana, menemui Baginda Rasulullah dan menapaki setiap tapak-tapak beliau di sana. Amin, amin. Amin. Ya. Baik, Ayah Bunda Abang Kakak, kita lanjut ke sesi berikutnya karena ini pasti yang ditunggu-tunggu di hari Arafah yang penuh berkah ini. Semoga benar-benar Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana orang yang sedang wukuf di sana kemarin kan berasa banget cuman diemnya aja di sana, me time-nya di sana itu jadi jalan pengikis dosa kita. Semoga kita pun dapat energi yang sama dengan muhasabah diri dalam kesempatan live Zoom ini. Berkah Ustadz, saya bahagia banget diajakin, dan terima kasih juga Ayah Bunda yang mau dengerin apa yang guru kita sampaikan. Semoga ini jadi jalan kebaikan. Tapada Ustadz, kita lanjut muhasabah di hari Arafah ini. Terima kasih Ustadz, silahkan. Bapak Ibu ya Bunda, insya Allah ya kita sama-sama zikir. Ini Ustadz Nurdin udah nyampe rumah lagi nih kayaknya. Udah selesai ininya sholat. Atau jangan-jangan
Atau jangan-jangan pas jalan ada keraguan ini. Balik kanan. Mungkin sedikit lah. Boleh-boleh Bang Nurdin, apa yang ingin disampaikan saat? Boleh open mic sedikit. Sebelum kita mulai. Ya Ustaz, Alhamdulillah Allah izinkan saya dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetap istiqomahkan dalam setiap ikhtiar kebaikan. Dan semoga kasih sayang Allah ini dalam menjaga kita di kebaikan, semoga Allah istiqomahkan pula kita dalam berbuat sebanyak mungkin semampu kita tentang kebaikan-kebaikan yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah tadi pagi karena diminta lebih awal untuk sesi ini, maka saya pun sejak awal sudah membuka ruang Zoom ini, bergabung, sudah disapa-sapa dan didoakan oleh Kang Hasan. Mulai tadi pas jam 7 kita sudah sholat Id di waktu Gorontalo, waktu Indonesia Tengah. Nah, maka saya biarkan handphone saya ini di ruang Zoom terus tanpa saya matikan, tapi dalam keadaan off cam di saat sedang sholat tetap saya biarkan berada di kantong. Begitu juga saat sedang khutbah, saya biarkan HP tetap ada di kantong tanpa saya matikan Zoom-nya, sehingga begitu selesai khutbah saya silaturahmi sedikit dengan jamaah yang ada di sekitar saya, maka saya langsung bergegas untuk kembali ke rumah supaya lebih fokus lagi mendengarkan nasihat dari kita, dan insya Allah saya pun akan ketiban doa-doa terbaik dari semua saudara-saudara saya yang ada di ruang Zoom ini. Terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ya, ini Masya Allah Ustaz Nurdin nih ya. Malu sama beliau. Kalau beliau kemarin untuk ke Tanah Suci bolak-balik terus GJB. Masya Allah, ini beliau ini salah satu master GJB ini ya. Jadi di Tanah Suci. Itulah kalau di tanah air sudah biasa dengan kebaikan-kebaikan, sampai di sana itu energinya berlipat-lipat untuk terus bahwasanya kebaikan apa lagi nih yang bisa saya lakukan, kebaikan apa lagi nih yang bisa saya kontribusikan. Dan alhamdulillah kebaikan beliau juga pagi ini mau ngejagain untuk bisa terus gabung di majelis ini adalah salah satu teladan juga bagi kita. Mudah-mudahan harapannya sih begitu. Nggak ada yang kita harapin, cuma pengen nanti biar bisa bareng-bareng aja sampai ke surganya Allah. Baik, Bapak Ibu, yuk sejenak kita ambil posisi yang paling nyaman. Saya akan mengawalinya dengan satu slide, dan nanti ketika di lafaz doa yang kita bacakan, yang kita mintakan, ada satu titik di mana kemudian Bapak Ibu boleh meniatkan sesuai dengan hajatnya masing-masing. Maka insya Allah mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan yang Allah berkahi lagi, Allah ridhai. Dan sebelum kita memulai, maka penting hadirkan dua rasa. Rasa bahwa yang pertama, kita ini adalah hamba Allah yang berlumur dosa dan kesalahan. Siapapun kita, kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak Bani Adam itu mesti pernah punya kesalahan, termasuk yang bicara, termasuk kita semua. Tapi wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik mereka yang pernah bersalah, punya dosa, adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah. Karena taubat itu adalah ar-ruju' ila Allah. Taubat itu adalah kembali kepada Allah. Kita sadar, kita mungkin mainnya kejauhan, sehingga kemudian kita mengabaikan larangan-larangan yang Allah berikan. Justru ketika ada ajakan-ajakan kebaikan, banyak yang kita abaikan. Maka hadirkan rasa hina kita. Dan hadirkan rasa butuh kita kepada Allah. Kalau bukan Allah yang ngampunin kita, siapa lagi? Kalau bukan Allah yang merahmati kita,
Lalu siapa lagi? Kalau bukan Allah yang kita tuju dalam hidup kita, lalu siapa lagi? Maka Bapak Ibu, abang kakak, ayah bunda semua, butuh kita sama Allah. Doa itu bukan tentang sekedar meminta, bukan sekedar minta, tapi butuh sama Allah. Kalaupun diterima, alhamdulillah. Belum diterima, pasti itu ada kebaikan yang Allah berikan. Sebagian ungkapan Sayyidina Umar, kalau doa aku diterima oleh Allah, maka aku bahagia. Tapi kalau doa aku belum diterima sama Allah, maka bisa jadi aku lebih bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama itu adalah inginku, sementara yang kedua itu adalah inginnya. Maka niscaya inginnya pasti lebih baik daripada ingin. Maka Bapak Ibu ayah bunda yang disayang Allah SWT, dalam urusan apapun, sekecil apapun hajat dan butuh kita minta kepada Allah. Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'alahul milha wa hatta yas'alahu shis'a na'lihi idan qata'a. Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Rabb, sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta pada saat tali sendalnya putus. Hari ini bukan hanya saja tali sendal, mungkin ada di antara kita yang sendalnya putus, tapi tali hati kita dengan Allah yang mungkin sedang jauh, bahkan mengalami keterputusan, sehingga musibah, kejadian yang ada dirasakan seakan-akan Allah nggak sayang sama dia. Pada musibah yang paling musibah dalam hidup seorang hamba adalah ketika dia jauh dari Allah. Maka di hari Arafah ini Bapak Ibu, di hari Arafah ini, di waktu hilal di dalam negeri kita, semoga kita semakin kenal diri. Karena semakin kenal diri kita, kita akan semakin mengenal betapa Allah itu sayang. Walaupun kita buat salah setiap waktu, walaupun kita banyak melalaikan kewajiban dan perintahnya setiap saat, walaupun kita hidup terkadang pedulinya hanya sama diri aja dan gak sama yang lain, tapi Allah yang selalu ngasih kebaikan dan rahmatnya kepada kita, bukan? Maka di hari Arafah ini, sejenak kita berhenti. Sejenak kita merenung. Dari manakah kita kalau bukan dari Allah? Sedang apakah kita kalau bukan di dalam rangka beribadah dan mencari ridhonya? Karena setiap waktu kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat hamba ya Allah, ibadah hamba, hidup dan wafatnya hamba ya Allah, hanya untukmu semata ya Rabb semesta. Dan kita tanya mau kemana kita? Kita akan sedang melakukan perjalanan pulang kita kembali kepada Allah. Dan teringatlah sebuah hadis dari Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari akhir nanti sebelum ditanya 4 hal. Ana umrihi fima aflah. Akan ditanya umurnya dihabiskan untuk apa, dipakai buat apa. Hari ini mari kita hadirkan berapa banyak usia kita hari ini yang sudah Allah kasih. Dan dari usia yang dikasih itu, berapa persen yang kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah.
lebih banyak berbuat taat atau maksiat. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang diri kita melebihi diri kita dan Allah SWT. Yang berikutnya, wa an ilmihi fima fa'ala. Daripada ilmunya dipakai buat apa? Apa dipakai mendekatkan diri kepada Allah, tunduk taat, takut kepadanya, patuh menjalankan perintahnya, atau sebaliknya? Dia pakai ilmu itu untuk menzalimi orang lain, memperdaya orang lain, menjauhkan dirinya dengan kesombongan di hadapan Allah. Wa an malihi min aina iktasabahu fima anfaqa. Yang ketiga, akan ditanya, hartanya diperoleh dari jalan yang mana? Halal atau tidak? Dan dihabiskan untuk apa? Apakah dihabiskan dalam jalan ketaatan? Atau hanya dipenuhi dalam jalan syahwat dan hawa nafsu? Wa an jismihi fima ablah. Dan daripada jasadnya, fisiknya, itu dipakai untuk apa? Dari 24 jam, berapa banyak yang digunakan capek tubuhnya di dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah? Maka sejenak, nafaskan istighfar dari dalam hati yang paling tulus, mengakui sepenuh hati, sepenuh diri akan dosa, salah dan khilaf kita di hadapan. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazida. Ya Rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, Rabb yang Maha menata, Rabb yang Maha melihat. Tetaplah siapapun di antara diri-diri ini di majelis Zoom ini, ya Allah, dengan tatapan dan pandangan kasih sayang kepada kami, ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang kepalingkan wajah-Mu di dalam kehidupannya di dunia, apalagi di akhirat nanti, ya Allah. Walaupun kami sadar, kami mungkin gak tahu diri, ya Allah, melakukan kealpaan-kealpaan yang terus-menerus, perbuatan yang tidak baik. Tapi bukankah Engkau Rabb yang mengampunkan, ya Allah? Kalau Engkau nggak ngampuni kami, ya Allah, maka kepada siapa lagi kami minta ampun, ya Allah? Bukankah dari Nabi, hari ini adalah di antara hari di mana Engkau mengabulkan daripada banyaknya munajat yang disampaikan hamba-hamba-Mu, ya Allah. Walaupun kami terpaut 20 jam harus berada di daerah matlak kami, ya Allah. Karena kami ingin sebagaimana saudara kami yang Kau mudahkan dan Kau panggil akan wukuf di padang Arafah, ya Allah, di tanah suci. Bahkan, wahai Allah, siapapun ahli saudara kami, kerabat kami, keluarga kami yang melakukan ibadah haji, anugerahkan kesehatan bagi mereka semua, ya Allah.
Karuniakan ibadah haji yang mabrur kepadamu. Dan Engkau izinkan saudara kami kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat walafiat. Ya Rabb, di sini kami juga berberat ke tanah suci sama dengan pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, sahabat-sahabat kami, dan guru-guru kami, ya Allah. Jika Engkau telah mengizinkan hamba-Mu hadir di rumah, ya Allah, maka nggak akan ada siapapun yang bisa menghalanginya, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, di hari Arafah ini, ya Allah, hadirkan kesadaran di dalam diri kami, ya Allah, bahwa kami hanya datang darimu, melakukan segala sesuatu yang untukmu, dan kami akan pulang kembali kepadamu. Doa, ya Allah, maka dengan kebaikan di hari Arafah ini, ya Allah, maka terimalah doa dan munajat kami yang besar, baik untuk diri kami, orang tua kami, keluarga kami, pasangan dan anak-anak kami, serta keluarga besar kami di majelis mahabbah Rasul ini, dan juga umat pada umumnya, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Bapak Ibu, setiap kita mesti memiliki hajat, keinginan akan doa yang dipanjatkan di hadapan Allah. Maka silakan Bapak Ibu berhajat sesuai dengan hajatnya masing-masing. Amin. Amin ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbana. Amin ya Rahim. Aghithna ya Ghafurur Rahim. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Mujibas ini. Oh, siapapun di antara kami yang sedang mendapatkan pesan cinta berupa sakit, maka fa'idha maritu fahuwa yashfi, fa'idha maritu fahuwa yashfi. Dan sekiranya kami sakit, ya Allah, maka hanya Engkau lah yang menyembuhkan. Rabbi anni masaniyat durru wa anta arhamur rahim. Rabb, Engkau tahu, mungkin tubuh kami enggak sedang baik-baik saja, ya Allah. Tapi bukankah Engkau Rabb yang Maha Penyayang di antara yang paling menyayang, ya Allah. Siapapun, ya Rabb, di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, kesempitan hidup, maka mudahkan dan lapangkan, ya Allah. Yang berhutang mampukan untuk dapat melunasinya, ya Allah. Yang berhajat ingin memiliki pasangan dan keturunan, anugerahkan yang terbaik dengan ridho-Mu, ya Allah. Yang memiliki kehajatan dalam rangka berkorban, maka mampukan, ya Allah, dengan kurban terbaik kami di tahun ini. Dan hanya kepada-Mu lah kami memohon, dan hanya kepada kami minta. Termasuk, ya Allah, yang berhajat untuk berangkat ke tanah suci, lapangkan, ya Allah. Mudahkan jalannya, ya Allah. Terimalah taubatan nasuha kami, ya Allah. Terimalah amaliyah kami, ya Allah, di awal bulan Dzulhijjah, sehingga kelak di saat berhari raya, Engkau pantaskan kami jadi orang-orang yang bahagia dengan cinta-Mu dan ridho-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
terima segala doa dan harapan kami. Jika Engkau tidak mengabulkannya, maka kepada siapa lagi kami akan bermunajat? Doa fiha subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz, ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Amin ya Allah Allah ya rabbal senantiasa alamin. mengabulkan semua hajat dan Amin. Amin ya Allah. impian kita, dan semoga benar-benar ini getarannya dapat banget. Semoga minimal tahun depan itu kita hajinya barengan. Amin. Dan Ya minimal Allah. Amin. di bulan Amin. Agustus kita umroh dulu ya. Amin. Bagi Ya kita. Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi asanil haq ya karim ya rabbal Amin. ya rabbal Amin. alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Amin. Alhamdulillah pagi ini benar-benar luar biasa, Masya Allah. Amin ya Allah. Silakan Betul, Bapak Pak Ibu yang punya hajat ingin bisa kajian di daerahnya ataupun apa, silakan tuh ada profilnya ya, profil Ustadz. Boleh tuh ditulis, dijadikan kontaknya Bapak Ibu, karena siapa tahu, bukan siapa tahu, kita butuh bimbingan dimanapun, kapanpun, boleh silakan. Guru kita ini senang banget kalau beliau diajak untuk kebaikan ya. Bahkan menular banget ke saya. Makanya ketika dikontak, Kang gimana Kang? Insya Allah siap manut. Kalau guru yang minta insya Allah bergerak ya. Pokoknya terus jangan bosan untuk terus berbuat baik. Terus menebar kebaikan. Karena tugas kita hanya bergerak. Soal hasil milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga energi Arafah tahun ini benar-benar menggetarkan kita. Dan pengen kurban, masih ada waktu. Sama Allah dimudahkan, karena bagi Allah cukup 1 detik aja pun, maka hadir rezekinya untuk bisa berkurban di tahun ini. Amin. Yang pengen haji, bisa haji tahun depan dengan cara apa? Puroda ada ya. Haji plus juga ada. Tergantung Allah. Bahkan teman saya, guru saya juga, beliau lebih dulu kakaknya daftar. Tapi diiznilah beliau daftar reguler, langsung berangkat. Karena Allah yang ngundang, bukan manusianya. Maka ayo semangat, terus berjuang, terus bergerak, dan semoga energi ini terus kita bawa dalam setiap langkah kaki kita menapaki episode di sisa usia kita. Ustadz, jazakallahu khairan. Nanti semoga kita tidak berhenti di sini aja. Maka yang belum bergabung dengan grup, ayo minta Mbak admin dibantu, tuh ada Mbak Peti ya. Beliau senang banget kalau dihubungin untuk dimasukkan ke grup. Atau enggak, tadi ada link untuk sudah muncul di chatnya, diklik aja langsung masuk join ke grupnya. Karena di situ banyak banget kebaikan yang ditawarkan, banyak banget kebaikan yang ditebarkan. Maka ayo kita isi 24 jam kita itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita nggak tahu dari kebaikan mana jadi tiket surganya kita. Kita nggak tahu dari kebaikan mana jadi tiket baitullahnya kita, keberkahannya kita. Baik, itu saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu Ayah Bunda. Terima kasih yang sudah berkorban waktunya, berkorban keluarganya, bahkan kuotanya ya. Semoga setiap apa yang dikorbankan, bukan hanya perasaan tadi kata Ustadz, tapi yang dikorbankan itu justru jadi jalan Allah limpahkan keberkahan untuk kita. Amin ya Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, baik Amin, Hasan Pak pribadi, Kak Ustadz juga, ataupun seluruh kru yang bertugas, termasuk Mbak admin yang sering merecokin terus di grup. Semoga diampuni dan benar-benar Allah mudahkan kita menjadi hamba terbaiknya. Baik, kita sama-sama tutup perjumpaan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan ucapin hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa
surat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, kita undur diri sama-sama. Terima kasih. Semoga kita selalu ada dalam setiap doa-doa kita ya. Amin. Jazakallahu khairan. Atur nuhun Pak Ustadz, atur nuhun pisan. Terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha. Amin. Pak Ibu selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Izin lain. Alhamdulillah Ustaz, berkah Bapak Ustadz, Bapak Ibu Sadayana. Assalamualaikum. Amin, berkah. Amin. Robbal alamin. Ya. Baik, Sampai izin ketemu pamit lagi. ya. Allah. Atur nuhun Pak Ustadz. Sama-sama Bunda. Lahir batin Pak Ustadz. Berkah-berkah Pak Ediwar. Masya Allah. Amin. Bunda Gema, terima kasih. Biye. Masya Allah. Ustadz. Berkah-berkah. Dokter Ica. Masya Allah. Kang Amin Doni. ya Rob. Berkah-berkah. Ini Bunda Armala nih. Keren banget. Masya Allah. Bunda Endang, terima kasih. Bunda Sukini juga. Kak Dian. Masya Allah. Kasri. Bu Afrida. Masya Allah. Pamit ya. Mangga Pak Ustadz, atur nuhun Pak Ustadz semua Bapak Ibu. Badmin di Assalamualaikum. close. Badmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bahagia.